Namaste, ketemu lagi dengan saya Haikal Pratama. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jangan bosan ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini general reading ya masuknya. Kita akan melakukan sesi general reading setelah kalian bersenang-senang di fun reading kemarin di pesan semesta. Sekarang kita lanjutkan general reading untuk pembacaan di bulan benerin dulu tripodnya. September ya, kemarin kan Agustus, sekarang September. Habis itu Oktober, November, Desember. Selesai 12 bulan, kita akan lanjut ke tema berikutnya. Mungkin ada suggestion tema apa yang akan dibacakan selanjutnya. Oke, langsung aja, kalian sudah pada paham kan? Pembukaannya adalah 4 bukaan kartu Arcana Mayor, peruntungan, keuangan, kesehatan, percintaan ya teman-teman. Sudah pada paham? Di bawah bottom decknya akan saya buka message from Oracle. Kali ini message dari The Goddess dan 3 kartu karakter card mewakili karakter dari bulan kelahiran yang kita bacakan. Karakter cardnya dari Botanical Garden. Oracle juga sih itu ya. Oke. So kita lanjut, kita shuffle dulu, kita shuffle. Sifat pembacaan ini adalah general reading. Boleh percaya, boleh tidak. Boleh cocok, boleh tidak. Bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan untuk memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. Terima kasih. Saya tidak bisa memaksakan semua pembacaan harus cocok 100% kepada Anda ya. Hidup ini harus adil, ada yang cocok, ada tidak, ada like, ada dislike ya. Jika Anda like video pembacaan ini, silahkan like, klik tombol like. Jika tidak suka, silahkan dislike. Hidup itu harus adil ya teman-teman. Oke, kita langsung shuffle. Ini buat kartu kalian yang lahir pada bulan September. Kita shuffle dulu. Please open for September. Shuffleanku nggak bagus hari ini ya. Please open for September. Dear my card, please open for September with no hesitation and tell the truth. Kadang kartu kalau kita nggak ngomongin heart to heart ya, hati ke hati, dari hati saya ke kartunya saya kirim energi. Kadang kartu itu julid teman-teman, dia suka bohong. Tapi kartuku sih enggak ya. Di sini untuk peruntungan ada Four Swords. Keuangan ada 9 Pentacles. Kesehatan ada Excels atau 8 Cups, 8 cangkir. Di percintaan ada 8 Wands, unsur kayu, unsur logam. So di sini terlihat ground energinya ada 2 Pentacles. Tahan dulu, kita taruh batu di situ. Kita shuffle message from Oracle dari The Goddess. Dear The Goddess, Kuan Yin udah mau keluar. Dear The Goddess, please tell the truth. What message that people who born in September need to know? Please tell the truth with no hesitation. Kalau kartu-kartu Oracle tuh jarang untuk julid. Biasanya yang julid tuh kartu-kartu Arcana Mayor itu. Yang apalagi kalau dia jarang dipakai, jarang di shuffle tuh, kalau dia dibaca sekali dia harus di shuffle lagi berkali-kali supaya kita dapat clear result. Ya, buat yang tanya ini apa, ini adalah kristal kalsit, sejenis kristal gitu sih, buat grounding energi. Ini kameranya jalan-jalan sendiri, cuy. Oke, fokusnya kita tarik ke sini biar kartunya kelihatan jelas. Feedback ya, oke. So di kartu peruntungan ada Athena, Inner Wisdom.
You know what to do ya. Di sini keuangan ada leap of faith, loncatan iman, loncatan kepercayaan dibutuhkan dalam pengejar dolar. Di kesehatan ada quiet time. Di sini kalian membutuhkan waktu sendiri ya. Kalian yang lahir di bulan September. Dan message-nya bersama dengan Agustus kemarin ini ya. Di percintaan ada Saraswati, the art ya. So di bawah bottom groundnya ada Green Tara, start delegating, ask other including me to help you instead of trying to do everything by yourself. Oke, cari pertolongan ya teman-teman. Energinya sudah merasuk di sini. Oke, ini Botanical Garden, kartu untuk membaca karakter bulan kelahiran September. Oke, cukup. Kartu pertama ada Magnolia. Oke, Nobility and Self-Esteem. Kartu kedua ada White Rose, New Star and Wisdom. Sorry. Kartu ketiga ada Pink Rose, Grace and Sweet. Oke. So, dari semua ini bisa saya simpulkan bahwa tahun ini untuk peruntungan orang-orang yang lahir pada bulan September sedikit kurang baik ya. Untuk itu diharapkan kalian menahan diri dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemborosan. Dihimbau untuk mawas diri, dihimbau untuk cari peluang-peluang di luar sana. Karena tahun ini mungkin orang-orang yang lahir di bulan September sedikit struggle dalam mencari peruntungan ya, mencari rezeki, mencari kesempatan dalam melanjutkan hidup. Aku ngelihat tahun ini sedikit susah ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa berusaha teman-teman. Kita akan tetap terus bisa berusaha, tapi mungkin jalannya tahun ini agak sedikit susah buat kalian yang lahir di bulan September ya. Tapi nggak apa-apa, aku ngelihat ada jalan, bukan berarti susah-susah banget, ada jalan. Yang penting kita mau berusaha ya. Di sini ya ada orang yang sudah meninggal mungkin, atau ada orang yang sedang sakit di sini aku lihat ya. Begitu juga mungkin peruntungan kalian tahun ini ya, sedikit sakit tapi masih bisa berusaha, masih bisa bekerja, masih bisa diusahakan lah ya. Mungkin peruntungannya tahun ini hanya 40%, sisanya 60% kalian struggle ya, karena mungkin ekonomi dunia sedang hancur, terimbas juga dengan kalian tahun ini ya. Sabar ya buat yang lahir di bulan September. Akan ada terus cara, Tuhan mengirimkan caranya supaya kita tuh tetap hidup dan tetap bersyukur ya. Pada poinnya kita akan terus diuji oleh Tuhan, oleh semesta, bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita hidup ya, akan terus diuji. Yang penting kita terus bersyukur supaya nikmat itu terus dilipat gandakan. Oke, di message-nya ada Athena inner wisdom ya. Di sini you know what to do, trust your inner wisdom ya, and take appropriate action without delay ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ambil kebijaksanaan dalam hati kamu dan ambil action yang benar ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau kamu sudah punya feeling suatu project ini akan berhasil, take it, terus ambil resikonya gitu ya. Karena kita nggak akan tahu bahwa kalau kita nggak melakukan gitu. Jadi dari pesan dari peruntungan tahun ini apa ya, kamu harus berani mengambil sebuah keputusan yang mungkin aja riskan buat dirimu ya. Di sini banyak loncatan keberanian dalam mengambil sebuah keputusan tahun ini. Dalam hal ini peruntungan ya. Mungkin keputusan-keputusan yang kalian harus ambil ini berimbas pada karyawan di kantor, atau berimbas kepada keluargamu, atau berimbas kepada bisnismu ya. Aku lihat tahun ini kalian harus benar-benar
take your inner wisdom. Kebijaksanaanmu dibutuhkan dalam mengambil sebuah keputusan tahun ini ya. You know what to do. Kamu tahu apa yang kamu harus lakukan dan kamu harus take your inner wisdom ya. Selalu melibatkan kebijaksanaanmu di dalam hal ini ya. Apapun yang kamu ambil harus berdasarkan kebijaksanaan dari dalam hati kamu ya. Harus cepat, tepat dan benar gitu ya. Paham ya maksud aku di sini? Jangan ada delay. Kalau lambat sedikit, kesempatan akan diambil oleh orang lain. Di keuangan, di sini buat kalian yang lahir di bulan September, cenderung bagus, cenderung baik. Mungkin masih ada tabungan sedikit, tapi nggak banyak. Masih bisa bertahan hidup. Kalian masih bisa happy, masih bisa ketawa ke TV ya. Tapi ya itu tadi. Di sini Nine Pentacles, cenderung keuangan lebih stabil. Aku lihat daripada peruntungan. Keuangan tahun ini sedikit lebih stabil dan masih bisa punya simpanan 1-2 bulan ke depan, dan ya aku lihat akan ada uang masuk tapi nggak banyak ya, istilahnya kita masih bisa bertahan lah dengan apa yang ada ya teman-teman. Keuangan ada perbaikan dan sedikit lebih baik daripada peruntungan tahun ini. Buat kalian yang lahir di bulan September harus benar-benar berhemat dan saving ya teman-teman, karena tahun ini kita tahu semua ekonomi kan terpuruk nih. Keuangan kalian bagus tahun ini tapi harus dibarengi dengan manajemen keuangan yang baik. Oke, semoga resonate, semoga keuangan kalian baik. Di sini message-nya adalah lompatan iman, ambil resiko ya. Sama dengan ini tadi ya, inner wisdom sama loncatan iman, dan gunakan hati. Maksudnya gini, take a risk and put your heart through desire into action. Berarti ambil resiko dan taruh hatimu kepada sesuatu yang kamu benar-benar inginkan, dan ambil aksi untuk apa yang kamu inginkan ya. Kalau kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kejarlah keinginanmu itu ya. Di sini berkaitan ya dengan inner wisdom tadi. Mungkin ada message yang ingin disampaikan dari oracle ini. Tahun ini mungkin ada ketidakpercayaan diri yang aku tangkap ya dari kedua kartu ini. Tahun ini buat kalian yang lahir di September ada krisis kepercayaan diri, ada penunda-nundaan, ada delay ya, ada ketakutan dalam mengambil resiko. Di sini ada aku lihat juga ketakutan akan kebangkrutan, ketakutan akan tidak memiliki uang ya. Aku lihat di sini nggak masalah, santai, sabar. Memang apa yang sudah diporsikan untuk kita akan menjadi hak kita dan akan menjadi milik kita. Sebesar apapun kita menolak, itu akan kembali kepada kita. Ya, di sini take a risk, ambil resiko dan taruh niat yang benar-benar niat di dalam hati kamu supaya aksi kamu itu nggak cuma kepepesan kosong gitu. Apa yang kamu inginkan kamu harus kejar tahun ini ya. Dalam hal ini keuangan. Kalau kamu tahun ini desire something ya, mungkin kamu pingin mobil tahun ini, action lah. Kamu harus benar-benar desire, harus punya goals dalam hidup kamu. Kalau kamu ingin punya rumah tahun ini ya, kamu harus bekerja buat itu. Kamu harus take a leap ya, lompatan iman. Kamu harus benar-benar trust yourself, you can do it and you can do it ya. Jelas ya teman-teman, berkesinambungan ini message-nya. Oke, dibutuhkan lompatan iman dalam apapun yang kamu lakukan. Lompatan kepercayaan ya, harus berani mengambil resiko dalam sebuah keputusan. Di sini juga tadi sama, inner wisdom, dibutuhkan kebijaksanaan dan ambil resiko cepat dan tepat ya, without delay. Di sini action, cukup berkesinambungan. Kita lanjut di percintaan. Kartunya ada eggshells, ada 8 cups, 8 cangkir. Di sini aku ngelihat tahun ini sedikit ada problem di perut ya. Di sini lihat ya, orang ini sedang memegang perut dia. Mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan siklus menstruasi. Aku lihat ya, perempuan-perempuan tahun ini ya,
kram perut, hal-hal yang berhubungan dengan perut tahun ini. Tapi selebihnya nggak ada. Aku lihat ada selebrasi, selain daerah perut nggak ada masalah dan cukup signifikan kesehatan kalian tahun ini. Selebihnya kalian harus menjaga makan, menjaga pola istirahat, menjaga pikiran yang lebih baik, manajemen stresnya harus lebih baik ya. Di sini masalahnya nanti di area-area perut yang aku rasain ya. Buat kalian yang lahir di September, hati-hati di area-area situ ya. Message-nya ada sick, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate, and contemplate. Berarti kalian harus memiliki waktu sendiri untuk berdamai dengan waktu, berdamai dengan alam. Me time lah istilahnya. Kalian itu butuh waktu meditasi, waktu untuk mengheningkan cipta untuk diri sendiri ya. Aku lihat di sini kalian tuh mungkin terlalu suntuk dan kalian lupa untuk me time ya. Aku lihat kalian harus banyak-banyak bermeditasi, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan, banyak-banyak menemui Tuhan ya. Aku lihat tahun ini kalian harus perbanyak lagi ibadahnya, istirahat, dan perbanyak lagi meditasinya ya. Aku lihat di sini kalian mungkin sedikit stres ya, mungkin nanti ada hubungan dengan percintaan di sini. Me time lebih baik buat kalian. Meditasi mungkin cocok untuk kalian, atau yoga cocok buat kalian yang lahir di bulan September ya. Yang bingung mau olahraga apa, yoga lebih fix buat kalian ya. Kalian membutuhkan waktu sendiri untuk bermeditasi dan untuk menenangkan diri ya dari semua kesetresan yang ada, mungkin dari mengejar harta dunia ini tadi ya. Di sini dalam mengambil keputusan kalian mungkin harus lebih mengedepankan quiet time. Kalian bisa bermeditasi lalu ambil keputusan. Jelas ya teman-teman. Selanjutnya ada di percintaan. Percintaan sebenarnya ada bagus, ada enggak. Oke, di percintaan di sini ada 8 kayu ya, egg one. Di sini terlihat ada kebahagiaan ya, tapi ada juga keputusasaan. Aku ngelihat dalam hal percintaan ya, dalam hal urusan menata hati. Aku ngelihat beberapa orang yang lahir di bulan September merasakan kebahagiaan ya, yang terutama yang sudah memiliki pasangan yang sudah menikah di sini, tapi yang belum mengikat tali pernikahan di sini aku melihat ada gejolak ya. Ada ketidakpercayaan antara satu sama lain, ada gejolak ingin berpisah. Aku melihat ya tahun ini 50-50. Yang berpasangan akan bahagia, mungkin yang belum mengikat tali pernikahan akan ada sedikit gejolak ya di sini. Tahan, hati-hati, hindari konflik. Di kartu message-nya ada Saraswati ya. Kalian harus benar-benar tahun ini banyak mencintai diri sendiri sih kalau konsep dari kartu oracle-nya ya. Yang terlihat ada the art. Di sini express yourself through creative and activity ya. Express yourself through creative activity berarti kalian tahun ini harus lebih kreatif dalam mengekspresikan rasa dalam diri ya. Bisa aja lebih romantis sedikit ya, atau bisa yang stres karena percintaan tahun ini bisa memalingkan sedikit fokusnya dari percintaan ke hal-hal yang berhubungan dengan kreatif ya. Bisa aja kalian tahun ini untuk menghilangkan kejenuhan dalam percintaan bisa menjahit ya, atau bikin konten-konten seru di YouTube ya, atau memasak ya. Creative way untuk menghilangkan kejenuhan dalam hal percintaan ya. Percintaan waspada tadi 50-50, 50% ya. Buat yang sudah menikah aku ngelihat akan berbahagia, tapi yang belum menikah sedikit ada konflik ya. Bottom groundnya ada 2 pentacles di sini. Ada apa ya? Sedikit keraguan juga di sini. Aku ngelihat ada ketakutan di tahun lalu yang terulang di tahun sekarang ya. Sebenarnya nggak perlu, karena aku lihat di sini mungkin yang kalian butuhkan adalah self esteem ya. Berkembang dengan sendirinya. Tahun ini kalian ada ketakutan untuk mengulang kesalahan tahun lalu di tahun sekarang. Ngerti nggak maksud aku? Jadi
Aku ngelihat ada ketakutan dalam mengambil keputusan, ya, dimana keputusan itu takut gagal. Tapi sebenarnya enggak, kalian harus berani mengambil resiko tahun ini. Jelas ya teman-teman, ada ketakutan di tahun lalu yang terulang di tahun ini, ya. Aku ngelihat seperti itu, ya. So, kita lanjut ada di bottom message dari oracle-nya, ada Green Tara, start delegating, ya. Ask other, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Jika kalian butuh pertolongan, kalian harus cari pertolongan di luar sana dan cari orang yang benar-benar kompeten untuk bisa membantu kalian di sini. Ya, jangan sungkan untuk bertanya, jangan sungkan untuk berdiskusi. Aku ngelihat tahun ini penyelesaiannya ya ada 2. Semua kartu menunjukkan bahwa kalian bisa berkembang, tapi ambil resiko. Tapi ada sisi lain dari kartu ini mengatakan jika kalian sudah stuck dalam pikiran kalian, kalian harus cari pertolongan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, teman-teman, paham di sini? So, kita lanjut di kartu karakternya, ada Magnolia di sini, Nobility, Self Esteem. Ya, di sini aku lihat ada akan orang-orang yang lahir di bulan September ini cenderung dia berkembang, ya, belajar dan berkembang dan lebih pintar gitu memainkan posisi, aku lihat tahun ini, ya. Ini karakter card ya teman-teman. Mereka yang lahir di September, dia lebih pintar berkembang dan bisa berkembang dari tahun ke tahun, ya. Orang yang suka improve, menyukai improvement di sini. So, ada White Rose juga terlihat di sini, dia suka melakukan eksperimen, tapi dia orang yang bijaksana juga. Eksperimennya nggak setengah hati. Jika dia suka melakukan hal, dia akan melakukan hal itu terus-menerus menjadi kebiasaan buat dia. Ya, di sini a new start and wisdom. Oke, bagus, bijaksana orangnya. Terus di sini ada grace and sweetness. Ya. Cenderung orang-orang yang lahir di September ini cenderung dia manis, cenderung dia berperilaku yang manis, berperilaku yang sweet, ya. Aku lihat orang-orang yang suka menyukai keindahan dan menyukai juga tantangan. Ya, jelas ya teman-teman. Di sini sedikit ada problem di peruntungan, tapi kalian bisa mengatasinya semua dengan percaya diri dan lompatan iman, ambil aksi, ambil resiko, ya. Di sini percintaan juga sedikit ada masalah bagi yang jomblo, ya. Terus kesehatan sebenarnya nggak rumit-rumit amat, penyakitnya penyakit perut. Selebihnya nggak ada masalah sih, ya. Ketakutan di tahun ini, ketakutan yang ada di tahun lalu terulang juga di tahun ini, ya. Mungkin hal-hal yang berhubungan dengan mengambil sebuah keputusan. Di sini kartu message dari oracle-nya, di ground energinya ada start delegating. Berarti kalian disuruh mencari pertolongan jika kalian sudah berada pada titik di mana kalian sudah tidak bisa lagi berkembang. Ya, teman-teman, sampai di sini saya rasa cukup. Kita ketemu di lain sesi, di lain kesempatan. Mungkin nanti kalau ada waktu yang sedikit panjang buat saya, karena saya kan siangnya praktek, kita akan melakukan sesi free session reading untuk live mungkin, ya. Doakan saya bisa mengatur waktunya nanti. Oke, buat yang nggak tahu saya melakukan praktek apa, kalian bisa cari tahu di Instagram aku nih, di sini nih, ya, Peramal_Dayak. Saya melayani pengobatan alternatif buat yang sakit secara medis atau non. Kalian bisa berobat secara gratis, cukup bawa air putih sebagai medianya. Nanti akan saya lakukan healing dengan energi vibrasi. Saya akan masukkan energi penyembuh, saya masukkan aura biru di situ, dan saya masukkan doa-doa, ya. Saya juga melakukan sesi konsultasi, sesi manifestasi, sesi tarot reading, sesi terawangan, sesi pembersihan tubuh atau aura booster, ya. Silahkan hubungi kontak saya, ada di description box. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih untuk atensinya. Jika kalian suka dengan video ini, like. Jika kalian tidak suka dengan video ini, dislike. Thank you for watching and thank you, namaste.